Haris dan pertanian organiknya. Alkisah, di kaki Gunung Foreverest, adalah sebuah desa bernama Makuna yang dihuni oleh suku kuno Kurcaci. Dan di puncak gunung itu, hidup seorang lelaki tua periang bernama Haris yang memiliki pertanian organik. Haris bekerja keras. Oh, itu bukan Haris. Aku bilang dia pekerja keras, tidak malas. Nah, itu Haris, kurcaci yang periang dan menyenangkan yang mencintai tanah pertaniannya. Pertanian Makuna menyediakan buah-buahan dan sayuran segar dan subur untuk seluruh desa. Buah dan sayurannya selalu segar, dan Haris akan selalu menjualnya kepada orang-orang di desa dengan harga yang murah. Sayuran ini sangat segar. Ada keajaiban dalam buah dan sayurannya. Iya, dan dia juga sangat baik. Dia tidak pernah mencoba menipu orang dan menghasilkan keuntungan. Berbeda dengan tetangganya Jonas yang menjual sayurannya 3 kali lipat dari harga aslinya. Oh ya, aku lupa tentang Jonas. Seperti halnya Haris, Jonas adalah kebalikannya. Pria yang kikir dan juga serakah. Jonas dulunya adalah satu-satunya petani organik di desa Makuna. Dan dia memanfaatkan sepenuhnya. Penduduk desa tidak punya pilihan sampai Haris membuka toko. Semua orang berhenti membeli dari Jonas dan pergi ke Haris. Berapa harga apelnya? 2 apel harganya 4 koin perak. Apa kau bercanda? Ayo Rico, ayo pergi ke Haris, buahnya lebih baik. Jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, aku harus mulai mencari profesi baru. Aku bertanya-tanya bagaimana buah-buahan dan sayuran dari pertanian Haris selalu begitu segar dan tumbuh begitu cepat. Oh, Saudara Jonas, tidak ada yang membeli produkmu. Produkmu terbaring dan juga membusuk. Kenapa kau tidak menyumbangkannya untuk pria malang ini? Aku belum makan apapun selama 2 hari. Shoo, pergi. Aku di sini bukan untuk melakukan amal. Tidak seperti Jonas, Haris sering menyumbangkan panen gratis dari ladangnya kepada orang miskin yang melewati gubuknya. Ini, Roni. Ambil beberapa sayuran sehingga kau bisa memberi makan keluargamu. Jika kau membutuhkan lebih banyak, silakan datanglah ke sini. Kau memang malaikat yang menyamar. Semoga Tuhan memberkatimu. Tetapi tidak diketahui oleh penduduk desa, rahasia di balik kualitas buah-buahan dan sayuran di pertanian Haris adalah 3 pembantunya, Tom, Brok, dan Zook. Embun dari gunung bersama dengan pupuk rahasia khusus mereka menyebabkan panen mereka selalu segar. Namun itu tidaklah cukup. Di bawah sinar rembulan, mereka akan bernyanyi dan menari di tanah pertanian agar pohon-pohon muda tumbuh dengan cepat. Mari punya pertanian, nyanyi, bernyanyi dan juga menari, Suatu hari, Haris mendapat kabar baik bahwa putrinya yang sudah menikah dan tinggal jauh telah melahirkan seorang bayi perempuan. Karena sangat senang mendengar kabar menjadi seorang kakek, Haris memutuskan untuk mengunjungi putrinya untuk beberapa waktu. Dia meminta penduduk desa untuk merawat kebunnya dengan baik dan memetik sayuran dan buah-buahan kapanpun mereka butuhkan. Sampaikan salam kami untuk putrimu ya. Ketika penduduk desa mengucapkan selamat tinggal pada Haris, Jonas hadir di antara mereka yang berencana untuk menghancurkan pertanian Haris. Sekarang dia sudah pergi. Ini adalah kesempatan baik bagiku untuk menghancurkan pertanian. Penduduk desa tidak punya pilihan selain membeli dariku. Aku hanya perlu mencari cara bagaimana mewujudkannya. Penduduk desa mulai makan buah-buahan dan sayuran segar dari pertanian Haris. Mereka tidak pernah jatuh sakit. Semua orang senang, kecuali Jonas.
Orang-orang masih tidak membeli buah-buahanku. Meskipun buah-buahan ini berasal dari pertanian Haris. Aku harus melakukan sesuatu malam ini. Jonas pergi ke peramal untuk menemukan solusi. Halo, Jonas. Kau mencari jawaban untuk masalah mendalammu? Iya, aku ingin menghancurkan pertanian tetanggaku. Dia buruk untuk bisnis. Maka kau harus pergi ke satu-satunya orang lain yang bisnisnya telah terpengaruh. Siapa itu? Tolong beritahu aku. Namanya adalah Dr. Stranger. Dr. Ivan Stranger. Dia akan memiliki ramuan yang sempurna untuk memenuhi apa yang kau cari. Dan dengan itu, ini akan segera menghujani buah-buahan dan sayuran untukmu. Oh, terima kasih. Jonas pergi menemui dokter dan membuat rencana jahat. Hei, apa kabar, Dok? Aku tidak percaya ini. Ada pasien akhirnya. Katakan padaku, Jonas, penyakit apa yang membawamu ke sini? Aku di sini untuk sesuatu yang lebih baik. Dan apa itu? Cara untuk membawa lebih banyak bisnis untuk kita berdua. Apa yang ada dalam pikiranmu? Kita ambil beberapa ramuan ajaibmu dan pada malam hari ketika pegawai kecil Haris tidur, kita sebarkan ramuan itu ke seluruh ladang dan hancurkan panennya. Malamnya, ketika seluruh desa tertidur, Jonas menyelinap ke pertanian Haris dan menyebarkan ramuan ajaib ke seluruh ladang. Sekarang desa tidak punya pilihan lain selain membeli sayuran dariku. Pagi berikutnya, ketika penduduk desa datang untuk mengumpulkan sayuran dan buah-buahan, alih-alih pertanian organik, mereka menemukan ladang yang tandus. Apa yang terjadi pada semua tanaman? Mereka telah dihancurkan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memberi makan keluarga kita? Tidak punya pilihan, penduduk desa harus membeli persediaan mereka dari Jonas dengan harga 3 kali lipat. Setelah Haris kembali dari tempat putrinya, ia merasa sedih melihat tanah tandus yang tidak subur di tempat pertanian organiknya. Kami menambahkan pupuk setiap hari. Kami menyirami ladang secara teratur. Kami juga menyanyikan lagu. Namun tidak ada yang berhasil. Kita harus apa? Jangan khawatir. Aku punya sesuatu. Aku dapat beberapa pupuk ajaib dari kebun putriku. Dikatakan ini untuk menghidupkan kembali tanaman yang layu dan juga dapat melipat gandakan pertumbuhannya. Sempurna. Maka, Tom, Brooke, dan Zook menyebarkan pupuk seluruh ladang dan menyirami ladang itu. Dan itu akan berhasil. Baru saja mereka selesai menyirami tanah yang baru dibuahi, pupuk ajaib bercampur dengan ramuan ajaib di tanah, mengakibatkan bumi bergetar dan bergetar dengan kuat. Oh, tidak! Gempa bumi! Lari! Lari! Pergi, tunggu! Penduduk desa mulai berlari ke gubuk mereka. Di tengah kekacauan dan kepanikan, suara geraman dipancarkan dari gunung. Dan penduduk desa menatap dengan tidak percaya ketika buah-buahan dan sayuran mulai keluar dari puncak gunung. Hujan buah dan sayuran. Wow, penyihir itu sepertinya benar. Ya, mari kumpulkan mereka. Tiba-tiba, penduduk desa tidak takut lagi. Mereka menjadi senang mengumpulkan buah-buahan dan sayur-sayuran yang jatuh dari langit. Ini terasa segar, persis seperti pertanian Haris. Ini adalah keajaiban. Jonas juga berlari. Dan seperti penduduk desa lainnya, dia mulai mengumpulkan buah-buahan dan juga sayuran. Ini akan mengganti kerugianku. Biarkan aku coba dan lihat apa yang istimewa dari buah ini. Tetapi nasib memiliki sesuatu yang lain untuk Jonas.
Saat dia menggigit buah, itu berubah menjadi pasir. Apa yang terjadi? Jonas mengambil buah lain untuk disantap. Berikan padaku. Tidak ada gunanya. Itu hanya akan berubah menjadi pasir. Maka Roni menggigit apel, dan buah itu baik-baik saja. Tampaknya cukup baik untukku. Apa? Mengapa itu berubah menjadi pasir ketika aku memakan? Saat itu, Roni secara ajaib berubah menjadi peramal. Apa? Siapa kau? Aku adalah malaikat keberuntungan Felicity. Dan ketika aku bertemu denganmu sebelumnya, kau memberitahu aku bagaimana kau ingin menghancurkan pertanian tetanggamu. Aku ingin kau belajar bahwa jika kau mengharapkan hal buruk bagi seseorang, maka hal buruk itu akan terjadi padamu juga. Jadi kau harus selalu baik dan melakukan hal-hal baik untuk orang lain, dan hal baik akan terjadi padamu sebagai balasannya. Jonas sangat malu dengan perilakunya selama ini dan ingin meminta maaf atas kesalahannya. Lalu dia segera pergi ke Haris yang sedang berada di ladangnya. Haris, aku telah menjadi tetangga dan teman yang mengerikan. Akulah yang meracuni pertanianmu sebelumnya. Aku datang untuk meminta maaf. Dan apakah kau ingin menanam dan menjual buah-buahan dan sayuran bersama? Tidak apa, temanku. Aku memaafkanmu. Kau memang pria yang baik. Aku salah paham padamu. Mari kita mulai dan menanam di ladang kita. Akhirnya, Jonas dan Haris sekarang memiliki 2 kali lipat jumlah lahan untuk menanam tanaman mereka, dan bersama-sama dengan Tom, Brooke, dan Zook, mereka bernyanyi dan menari dan menjual hasil panen mereka kepada orang-orang dari desa. Bernyanyi dan juga menari.